Ya menarik Bang, apa kisah ini cukup inspiratif ya. Tentunya ini banyak Gen Z kita juga mungkin yang ikutan menyaksikan gitu ya siang hari Mm-mm. ini dan mungkin juga kondisinya juga mereka juga ada yang dalam posisi mungkin saat ini lagi rugi gitu ya sehingga juga Iya, tentunya bisa mengambil apa yang Bang Amsi sampaikan tadi ya pelajaran dari sana gitu ya. Dan kemudian setelah siap. itu langkah apa sih yang Bang Amsi lakukan nih? Setelah tadi tinggal 15% nih tadi kan, terus Mm-mm. meyakinkan kembali kepada ibu mertua dan kemudian langkah apa yang Mang Amsi lakukan? Belajar lagi dan kemudian merubah pola investasi atau seperti apa nih Mang? Oke, makasih Kak. Jadi waktu setelah kejadian itu, saya justru stay away, keluar dari pasar. Keluar dari Oke. pasar, menenangkan diri gitu ya. Hmm. Saya juga pernah menemui seseorang begitu dan meminta petunjuk atau meminta bantuan, tapi ya tidak diberikan waktu itu. Jadi saya mikir, saya kan sehari-hari pun udah punya pekerjaan gitu ya. Akhirnya saya fokus aja ke pekerjaan, jangan sampai mengganggu. Tapi mungkin kalau murid-murid atau teman-teman saya di sini ya nggak kelihatan kalau saya sedang bangkrut gitu, kan? Hmm. Nggak kelihatan. Iya, iya. Karena kan cuma beberapa orang lah yang sama-sama sebagai belajar saham aja yang tahu kalau kita udah sedang bangkrut. Nah, di sela-sela itu justru di situ saya menyesal sebenarnya. Kenapa? Karena saya tidak belajar ketika krisis itu justru kita harus banyak beli gitu ya, bukan keluar gitu. Tapi karena saya sudah kadung takut gitu kan waktu itu, akhirnya saya mencari hal lain. Saya belajar bisnis real gitu. Saya jualan obat kan, jualan herbal Oke. dengan modal 100.000 gitu. Dari modal 100.000 sampai tumbuh jadi puluhan juta waktu itu saya pernah. Hmm. Kemudian saya juga jualan snack ya, makanan ringan kayak gitu. Jadi gini, saya berangkat dari rumah ke sekolah itu bawa obat herbal. Hmm. Jadi Hmm. setelah beres ngajar, meja saya berubah jadi lapak herbal kan seperti itu. Hmm. Dan itu sampai beres gitu ya. Kemudian pulangnya saya nggak langsung ke rumah, tapi saya nyimpang di singgah di hutan di perjalanan ada hutan itu. Saya mempelajari tentang teknik membuat buah beku. Nah, Hmm. membuat buah beku untuk dikirim ke kota besar gitu. Kemudian saya Hmm. belajar tentang sirsak. Jadi saya Hmm. akhirnya jadi juragan, bukan juragan itu. Saya bisnis buah beku sirsak waktu itu sampai saya punya freezer besar. Jadi Hmm. saham itu terlupakan dulu aja. Jadi Iya. nggak dulu ke saham. Bisnis Hmm. real gitu, tapi ya alhamdulillah saya itu diuji kalau bisnis real itu modalnya pun nggak dapat nggak balik gitu. Modalnya Hmm. nggak balik gitu, pinjem oleh sama teman sama orang, tapi utangnya banyak gitu, saya nggak bisa nagih ya kan, saya dagangnya terlalu baik gitu kan. Akhirnya dapatlah beasiswa S2 LPDP. Jadi sebenarnya titik baliknya itu saya belajar Hmm. saham lagi karena saya dapat beasiswa. Oke. Saya dapat beasiswa LPDP, saya mulai ada waktu untuk karena saya kan cuti ya, Hmm. tidak mengajar gitu, cuti 2 tahun. Nah di situ saya mulai buka lagi tentang saham, pelajari lagi tentang online trading gitu. Kemudian saya bertemu dengan Pak Loking Hong tidak sengaja. Di situ mulai semangat lagi tuh belajar tentang saham. Hmm. 2013 saya bertemu Pak LKH, saya ikut kursusnya Bursa Efek Indonesia apa namanya SPM 1, SPM SPM 2 ya. karena sedang di Jakarta kan gitu. Kemudian akhir 2014 saya bikin komunitas syariah saham. Nah, Hmm. dari situ cerita berubah, kan dari situ cerita Hmm. berubah. Jadi dulu saya cerita-cerita tentang saya kebangkrutan itu saya tidak ingin pemula itu mengulang kesalahan saya. Maka saya buatkan komunitas belajar saham syariah dari nol supaya terhindar dari kerugian seperti apa. Meskipun pasti para pemula itu biasanya ngeyel kayak saya dulu ya. Hmm. Pokoknya mah nggak mau dengerin gitu. Yang penting mah diikut ikut gitu. Padahal nanti Hmm. juga biarkanlah. Kalau saya sih kalau orang yang sudah misalnya dikasih tahu misalnya masih tetap mau mencoba ya silakan, nanti pun pasar yang akan mengajarkannya. Lebih Oke. baik belajar langsung dari pasar atau istilahnya ditampar pasar itu lebih sadar biasanya daripada ditampar mentor gitu. Oh, Hmm. ditampar pasar langsung, oh iya ya gini gitu. Dan biasanya seperti itu. Jadi singkat cerita, masa vakum antara 2009 sampai 2013 itu saya isi dengan bisnis real. Saya pernah ternak lele kan, dan Hmm. Hmm. alhamdulillah habis gitu, habis diambil, habis apa. Pokoknya kalau bisnis real saya mungkin bukan peruntungannya gitu. Iya, Akhirnya saya iya. masuk lagi ke saham, tapi dalam konsep ketika di saham itu saya sebagai trader dan investor iya,
plus sebagai edukator juga atau sebagai influencer lah kalau sekarang bahasa. Dulu kan belum ada istilah influencer ya. Karena dulu nggak mana ada orang yang kenal saham syariah tahun 2014. Nggak ada satu blog pun yang membahas saham syariah waktu itu ya. Belum ada lah. Akhirnya makanya kenapa syariah saham itu selalu muncul di pencarian Google. Karena kita yang pertama, saya yang pertama bikin artikel tentang saham syariah. Meskipun itu artikel yang dari website lain, kemudian saya tulis ulang begitu. Tapi karena yang tetap intens membuat kajian tentang saham syariah itu dari syariah saham, maka muncul pertama di Google itu. Syariah saham. Sampai ya alhamdulillah sampai sekarang kita dikenal. Dan bagi saya sih titik baliknya ya tadi, dari pengalaman-pengalaman saya tadi, saya rangkum, kemudian saya bagikan lewat komunitas itu. Gitu. Iya. Oke, sangat menarik. Berarti kalau yang bisnis realnya sekarang tidak dijalankan lagi ya, Mang, berarti ya? Memang full di saham ya? Enggak. Bisa. Jadi bisnis real itu sampai sekarang itu masih ada yang telepon, Pak, mohon maaf masih ada madunya gitu. Masih ada minyak zaitunnya gitu. Yang paling ini masih ada obat kuatnya. Nah itu, Pak, aduh, itu kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, Bang, dari @andi.sadat ya. Mang Hamsi di saham jadi trader atau investor nih? Dulu mungkin pernah gitu ya, jadi trader juga. Nah, kondisi saat ini nih full jadi investor long term atau memang trader juga nih, Mang? Oke, Kang Andi ya. Saya jawabnya gini sih. Tergantung waktu. Kalau waktunya banyak dan tergantung mood. Jadi saya tuh udah ke saham tuh tergantung mood kan. Kalau mau trading ya trading, kalau enggak ya simpen aja gitu di saham-saham yang kalau disimpan pun nggak masalah gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau ada waktu nih di rumah dan saya mau, karena ada waktu pun kalau saya nggak mau trading ya tinggalin aja gitu. Dan penting apa? Saya modal masih ada gitu. Kalau butuh bisa ditarik. Jadi saya tuh memberlakukan investasi ini jangan ditiru ya kalau nggak berani teman-teman. Saya memberlakukan saham itu seperti ATM gitu. Jadi ya nyimpen uang di situ. Kalau lagi turun ya jangan diambil gitu. Saya masih ada reksadana pasar uang. Kalau di sini pasar uangnya udah lagi bagus ya saya tarik, pindahin, belikan ke saham yang lagi turun. Dan kenapa saya yang lagi turun pun saya biasa aja gitu secara psikologis. Karena saya pakai sistem batch kan. Maksud sistem batch gini. Saya beli saham investasi ya. Kemudian turun. Oh ya, lupakan aja yang di atas mah, jangan fokus ke yang di atasnya gitu. Beli aja yang di bawah. Misalnya beli di harga bawah gitu. Nah, jadi saya punya saham ABCD di harga sekian lot gitu. Nah, nanti kalau ini udah naik 10%, saya jual dulu yang harga bawah. Jadi average itu saya nggak dilihat gitu. Kalau orang kan biasanya fokusnya pada average ya. Oh, harga rata-ratanya sekian gitu. Kalau saya enggak. Harga rata-rata sekian itu gabungan dari saya punya di 8.000, saya punya di 7.000, saya punya di 6.000. Tapi saya juga punya yang 3.000. Teman-teman pasti tahu sahamnya apalah. 8.000 sampai 3.000 kan. Nah, jadi yang sudah di 3.000-an itu saya jual ketika 4.000-an. Jadi saya rugi dong, Mang, kan rata-ratanya 7.000 ya, atau 6.000. Enggak lah, saya jual yang 3.000, yang 7.000 masih disimpan. Kadang orang itu melihatnya harga rata-rata kan. Padahal saya tuh harga batch ya, batch 3.000-an, batch 4.000-an. Makanya saya punya Excel sendiri. Oh ini sama BCD harga yang ini belum dijual karena masih di atas gitu. Jadi secara psikologis bagi saya lebih aman, santai aja. Kecuali kalau teman-teman scalper ya itu kan beda cerita ya. Kalau saya scalper terus terang belum biasa. Kenapa? Karena waktu saya tersita dengan hal lain. Saya ngajar Senin sampai Jumat sambil saya kuliah kan. Kuliah lagi S1, kuliah lagi S2. Jadi saya paralel itu sekarang itu ngajar, kuliah S1, kuliah S2. Kuliah lagi sekarang ya, Bang? Kuliah lagi kan. Kuliah lagi ya. Karena bagi saya kan kekayaan itu bisa habis. Tapi ilmu itu nggak pernah habis. Ilmu itu nggak pernah habis. Jadi orang yang mengatakan saya udah sarjana, buat apa kuliah lagi? Berarti dia sebenarnya belum belajar. Karena belajar yang sebenarnya itu nggak pernah habis. Saya belajar lagi ekonomi syariah S1, ekonomi syariah S2. Sebenarnya S3-nya ditawari juga sih, cuman kalau tiga-tiganya diambil kan lumayan duitnya gitu kan. Dan gini teman-teman, kalau orang lain mungkin ya ketika ada uang lebih itu dia akan beli disebutnya kan set reward-nya itu beli HP, beli mobil, beli apa gitu. Kalau saya nanyanya ke istri, Bu, ada lagi nggak keperluan yang belum ibu beli, anak-anak beli bulan ini atau tahun ini?
Nggak ada Pak, udah ada tabungannya, udah ada anggarannya kan gitu. Oh ya, kalau memang sudah tercukupi semuanya, Bapak mau pakai kuliah ya gitu. Jadi karena bagi saya, Kang, saya itu orang yang dulu mungkin pingin belajar tapi ada keterbatasan gitu dari sisi finansial. Maka kalau orang lain cita-citanya ingin beli sesuatu, kalau saya pingin belajar sesuatu, itu mungkin yang beda. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa saya pelajari dan itu harus bayar, saya bayar. Makanya kan kalau orang udah suka ada yang nanya, Maham sih itu nama udah panjang, tambah gelar juga panjang, itu buat apa sih gitu. Saya jawab, saya suka belajar aja. Self reward ya. Iya, dan gelar itu kan bagi saya di sini aja saya pakai Mang Amsi kok nggak pakai gelar gitu. Ya, karena keilmuan betul, itu yang saya ingin dapatkan gitu kan. Iya. Menarik apa? Bang, tadi Mang Amsi ini udah nyolek-nyolek terkait scalper nih. Ini ada pertanyaan juga nih dari @robirot ya. Mang, saat ini saya belum menikah, tapi ingin punya dana darurat yang memadai. Instrumen investasi mana yang cocok untuk saya, Mang? Kemudian, apakah trading saham atau scalper diperbolehkan dalam perspektif saham syariah? Oke, Kang Robi nuhun. Yang pertama, kalau dana darurat saya tidak menyarankan di saham. Karena yang ada nanti makin darurat dananya. Jadi pas mau nikah, jadi nanti nyalahin saham. Aduh, gara-gara di saham saya nikah nggak jadi kan. Banyak kemarin tuh. Saham apa tuh? Saham Aisyah kalau nggak salah, yang lagi waktu itu rame. Jadi ada yang nyimpen dana nikahnya di Aisyah, Aisyahnya anjok di 2000 ke 198, itu sampai nggak jadi nikah. Kalau bagi saya sih bukan salah sahamnya, tapi salah penempatan instrumennya. Makanya saya selalu mengatakan GT-man kan, Goal Time Instrument. Pertamanya tujuan dulu nikah, time frame 5 atau 3 tahun lagi. Instrumen itu terakhir. Oh, kalau saya mau nikah 2 tahun lagi, berarti harus ambil instrumen yang aman. Kenapa? Karena 2 tahun lagi itu nggak terasa pendek. Maka saya sarankan paling agresif pun itu pakai reksadana sukuk. Reksadana pendapatan tetap syariah. Kalau ingin lebih liquid lagi, reksadana pasar uang syariah. Kalau saya menyarankannya begitu. Kalau misalnya buat tabungan kurban, saya nggak pernah menyarankan saham atau reksadana saham. Reksadana pasar uang syariah. Meskipun cuma 5 atau 4% per tahun, tapi dananya aman gitu. Kita bisa ambil ketika butuh. Apalagi ini kan mau nikah dan jangka waktunya pendek. Jadi saya sarankan reksadana pasar uang syariah atau reksadana sukuk. Jangan sekali-kali di saham. Karena nanti pas ngambil, kita modalnya sudah 50 juta itu udah pas mau ngambil tinggal 20 juta. Nanti, tadilah ada komplain kan yang lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi pilihlah reksadana pasar uang syariah atau reksadana sukuk atau pendapatan tetap syariah ya. Seperti itu, banyak kok pilihannya. Yang kedua, apakah scalping itu boleh? Kenapa? Karena scalping itu jual beli saham biasa, tapi waktunya dalam sehari gitu. Terus Mang kalau gitu goror dong. Nah, kalau gitu ada unsur spekulasinya. Kalau tidak tahu sahamnya saham apa, perusahaannya apa, itu goror. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah perusahaan telekomunikasi Indonesia, kodenya TLKM, harganya 4 ribuan, produknya ini, itu juga sudah menghilangkan goror sebenarnya. Nah, adapun misalnya holding period itu nggak diatur sebenarnya. Misalnya harus 1 tahun, harus 1 bulan, enggak. Kita beli match itu udah milik kita secara qabd hukmi. Meskipun secara administrasi T+2, tapi secara qabd hukmi itu sudah plek milik kita, karena namanya juga sudah nama kita, itu sudah bisa dijual kembali. Ibaratnya kalau orang jual beli sayur atau buah, sayur lah yang gampang busuk gitu ya. Beli misalnya malam-malam, jual semakin siang kan semakin murah tuh sayur tuh kan biasanya. Kenapa? Karena semakin layu. Daripada layu akhirnya diobral kan seperti itu, jual rugi. Nah, itu kan boleh. Jadi sebenarnya saham itu ya sama dengan jual beli biasa, karena menjual beli kepemilikan, ada bukti kepemilikan, ada barangnya itu bukti kepemilikan, dan itu sifatnya baik jual beli, gitu. Mungkin itu. Atau kalau lebih ingin dalamnya nanti ada fatwa nomor 80 tahun 2011, silakan dibaca. Iya, baik, Mang. Selanjutnya, Mang, ini pertanyaan dari @uni_akmara ya. Gimana nih Mang cara bebas hutang dan bisa bahagia apa bisa dari investasi syariah, investasi saham syariah? Oke. Aduh, ini harus jawabnya hati-hati saya. Takut terjerumus sih.
Karena sekarang banyak ya. Ingin bebas utang. Oke, gampang bebas utang. 1 detik juga lunas utang itu. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan utangnya akan capek. Tapi kalau kita dikonversinya menjadi begini, ya Allah, alhamdulillah saya diamanahi, saya punya amanah untuk bayar utang gitu. Jadi biarkan Allah yang membantu membayar. Itu akan lebih mudah. Jadi gini, ketika saya dulu punya utang banyak, yang kalau dihitung dengan gaji saya itu baru bisa lunas. Kalau saya nyicil misalnya 20% dari gaji saya ya, itu baru bisa lunas sekitar berapa ya? Saya pernah hitung waktu itu 40 tahun, Kang. Okay. Jadi teman-teman, saya pernah punya utang yang kalau saya cicil dengan 20% gaji waktu itu, saya harus bisa lunasnya setelah 40 tahun. Setelah pensiun baru lunas. Itu kalau cara matematis. Tapi kalau cara Allah beda lagi. Cara Allah itu saya lunas utang tahun 2015. Hanya sekitar 6 tahun dari dinyatakan saya sebagai punya utang. 6 tahun itu lunas. Saya utang lunas tahun 2015. Saya utang lunas ke bank tahun 2019-2018. Dan saya bayar ke banknya itu. Bukan karena temponya habis, bukan. Tapi sebelum jatuh tempo berapa tahun, saya lunasi. Karena saya punya cash. Nah itu Allah yang ngatur. Gimana caranya? Nanti boleh baca di blog Mang Amsi deh. Panjang karena ini bicaranya masalah tauhid. Intinya gini lah. Karena utang itu amanah, maka mintalah kepada Allah yang memberikan amanah itu. Gitu. Simpelnya seperti itu. Caranya nanti Allah berikan. Yang setiap orang bisa berbeda. Kalau saya mungkin dalam kasus saya dilunaskan, kan bisa aja. Misalnya yang ngasih utang itu, Amsi, aya nama dilunaskan, gak usah dibayar, kan bisa aja. Atau karena melihat saya melakukan sesuatu yang menurut dia itu sangat baik, atau misalnya membuat hatinya terenyuh atau gimana gitu kan, akhirnya udah dilunaskan aja, gak apa-apa. Terus kalau ke bank misalnya, kalau ke bank saya punya uang tuh, dari mana ya wasilahnya? Salah satunya misalnya dari investasi di saham juga. Waktu itu saya mendapat ada keuntungan lah dari beberapa saham, plus waktu itu saya mulai ngisi acara, Kang. Jadi kan ya ada honorarium atau apa yang diberikan oleh panitia gitu, saya kumpulin gitu. Kenapa? Karena saya usahakan kalau gaji itu cukup buat di rumah gitu. Nah kalau yang lain-lain itu saya tabung gitu. Ya buat bayar utang, buat menyelesaikan utang, atau buat nabung buat anak lagi dan seterusnya. Pokoknya saya selalu makanya saya tuh beli mobil belakangan gitu. Karena bagi saya waktu itu belum wajib saya punya mobil, saya masih bisa pakai motor kok. Jadi pada akhirnya juga harus punya prioritasnya apa dulu gitu. Bagi saya mobil belum wajib waktu itu. Dan ketika saya beli mobil pun itu juga aneh gitu, Kang. Kenapa? Karena kita nggak pernah nabung buat beli mobil, nggak pernah gitu. Jadi ketika misalnya, ini gini nih cerita juga ya teman-teman. Jadi ketika saya itu sering isi acara, ada yang bilang ke saya, Mam sih kan sering ngisi acara, bisa beli mobil dong kan gitu. Karena mereka menganggap kalau saya ngisi acara itu mungkin dikasih honor gitu kan. Padahal kan saya seringnya free, seringnya gratis gitu. Gak pernah misalnya nagih-nagih berapa, enggak gitu kan. Tapi saya bilangnya gini, saya itu ketika ada orang yang katakanlah agak nyinyir seperti itu, saya nggak pernah sakit hati. Saya jadikan doa, di reframing. Jadi doanya gini, ya Allah, orang-orang memandang saya itu layak bisa punya mobil. Tapi kan Allah tahu sendiri, Tuhan yang tahu sendiri saya seperti apa. Kalau ngisi acara, kalau misalnya gimana kan Allah yang lebih tahu. Nah tapi kalau memang itu yang terbaik gitu, kalau saya harus punya mobil ya, biarlah Allah yang mewujudkannya, bukan saya. Nah ternyata ketika saya mau lebaran ke Bandung, kakak saya nelfon gitu. Dia tertarik dengan aset yang dimiliki istri dan mau beli. Dan DP-nya itu seharga mobil gitu kan. Jadi alhamdulillah kan. Jadi saya beli mobil bukan hasil nyicil, bukan hasil nabung, tapi dari Allah gitu. Dari doa tadi. Jadi saya itu suka berdoa. Saya berdoa ketika nyinyiri orang atau diledek orang atau gimana lah. Jadi saya akhirnya nggak pernah berusaha tidak sakit hati. Kalau diledek itu saya jadikan doa. Weh, Maam sih belum punya mobil. Guru yang belum punya mobil itu Maam sih. Terus saya bilang, nggak apa-apa. Nanti juga kan kalau udah takdirnya mah gampang kan gitu aja. Dan dalam hati itu bukan doa. Ya Allah, kata orang saya udah layak nih punya mobil gitu kan. Tapi saya kan tahu sendiri gimana keadaannya. Ya biarlah Allah yang wujudkannya. Ternyata kan rezekinya datangnya layah tasib.
saya berangkat ke Bandung pakai mobil rentalan, pulang pakai mobil pribadi, kan udah dibeli di jalan mobilnya. Jadi bawa uang cash ke showroom gitu kan. Nah, bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah gitu kan. Betul, asal kita percaya. Masya Maka Allah. saya itu nggak pernah risau memikirkan hidup begitu kan. Senang-senang aja saham jatuh berapapun juga. Karena saya masih punya Allah gitu. Kecuali kalau saya udah nggak punya Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, Mang. Sangat inspiratif ya. Ini kan Ramadan. Inspirasi yang luar biasa ini. Luar biasa, luar biasa. Jadi orang kadang gitu kan, melihat tuh saya beli mobil karena dari orang itu berpikirnya kadang sesuai frame dia gitu kan. Sesuai frame dia. Jadi kalau Mam sih investor saham, dapat ininya dari sahamnya, dan dari saham. Padahal Allah itu tidak bisa kita bingkai gitu. Kalau kita membingkai Allah dalam kuasa kita, maka itu akan membatasi kekuasaannya, membatasi apa yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita bebaskan seluas-luasnya, pokoknya saya dari mana aja, yang penting halal, insya Allah akan dimudahkan. Seperti itu kan. Iya. Ya luar biasa ya apa yang Mang Amsi sampaikan tadi, bahwa kita punya Allah ya. Insya Allah ya tadi minta sama Allah, Allah akan ijabah doa kita gitu ya. Dan mudah-mudahan juga buat sobat IDX juga yang masih punya tadi kendala terkait dengan bagaimana bebas hutang dan lain sebagainya, yuk minta sama Allah, insya Allah Allah kasih gitu ya, Mang ya. Iya, betul. Selanjutnya Mang, terkait dengan ini ada pertanyaan nih, tips buat ikhlas beli atau investasi ini dan juga bisa cuan di akhirat dan dunia akhirat gitu ya. Gimana cara bagi dana di syariah ya? Apakah harus selalu ikut event syariah dan termasuk juga filantropi, dan apa ada dividen gitu ya? Mungkin terkait dengan ini ya dulu ya, terkait dengan tips buat ikhlas nih dalam kita berinvestasi ya. Dalam artian kan berarti kan investasi bisa naik, bisa turun gitu ya, Mang. Nah, ini tipsnya gimana nih, Mang? Oke. Yang paling penting sih pertama gini kan. Kalau investasi itu harus uang dingin, itu selalu rumus pertama. Kenapa? Karena kalau uang panas gitu ya, saya kan pernah merasakan gitu, gimana ya. Tapi kalau uang dingin itu orang mau membuli porto kita, mau habis-habisan juga. Saya tinggal jawab, ini kan uang saya ya. Kan seperti itu. Dan uang saya ini nggak berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari saya gitu. Sampai titik nadirnya itu, misalnya kalau habis sekalipun nggak masalah. Nah, kenapa kita bisa hilang seperti itu? Karena kita uang dingin. Yang kedua, karena kita pakai money management misalnya. Saya sudah ikhlas kalau ruginya 100.000. Maka dihitung. Kalau 100.000 itu, kalau beli di harga 1.000, jual ruginya di 900, ada 100 rentangnya, kemudian modal saya 10 juta, atau gimana lah gitu ya. Nanti muncul nih, saya cuma bisa beli 10 lot. Jadi lotnya itu diatur sesuai dengan keikhlasan kita rugi. Maka itu akan lebih nyaman. Maka syariah saham di aplikasi yang terbarunya, di Hisa namanya, itu ada fitur money management, kalkulator gitu. Jadi masukkan kode saham, belinya di berapa, titik stop lossnya di berapa, modalnya berapa, 10 juta atau 100 juta misalnya dari total keseluruhan. Kemudian siap rugi dari keseluruhan itu berapa persen, misalnya 1%. Kalau 10 juta berarti 1% 100.000. Nanti tinggal hitung, muncul, kamu bisa beli sekian lot saham ABCD dengan nominal sekian. Itu money management, Kang. Jadi kalaupun rugi nanti, misalnya kena stop loss, kita udah ikhlas. Kenapa? Karena kita dari awal sudah menghitung kerugiannya itu. Maka kalau investasi di saham itu yang paling penting adalah seberapa siap rugi, bukan seberapa mau untung. Karena orang suka berbeda gitu. Kemudian itu ya yang pertama ya, Kang ya. Jadi keikhlasan dalam berinvestasi dimulai dari dinginnya uang kita, kemudian money management kita yang ketat. Karena kalau misalnya rugi, siap berapa? Kalau misalnya dalam posisi aset yang tadi yang dingin itu saya nggak masalah kalau habis pun begitu. Tapi kalau misalnya yang trading saya harus pakai money management tadi, ikhlasnya itu. Jadi manajemen ikhlas di yang aset investasi dengan manajemen ikhlas yang di trading itu berbeda juga, perlakuannya berbeda gitu. Nanti bisa dipelajari kok, banyak kok ilmu-ilmunya seperti itu. Yang kedua tadi apa? Tentang apa, Kang? Iya, mungkin yang lebih ini ke yang ini ya tadi ya, tips ikhlasnya itu ya, Mang. Iya, betul. Tips ikhlasnya. Dan
kalau Mang Amsi sendiri nih boleh tahu kalau misalkan untung nih di saham, apakah reinvest lagi di saham atau memang katakanlah disiapkan sebagiannya katakanlah buat apa ya istilah dry powder gitu ya, atau katakanlah juga untuk apa di cash buat siap-siap nih kalau sewaktu-waktu katakanlah saham turun punya amunisi lagi nih buat beli gitu ya, atau katakanlah memang ditempatkan ke apa reksadana pendapatan tetap tadi, beli di sukuk atau seperti apa nih Mang manajemennya Mang? Kalau saya sih tadi Kang, ya, jadi karena sahamnya ibarat ATM gitu ya, ibarat ATM. Jadi saya simpan uang di situ aja, simpan uang di situ. Kira-kira ada yang lagi turun gitu, beli gitu kan, biarin gitu. Ternyata lagi untung saya jual, masukin dulu ke RDPU gitu ya, ke reksadana pasar uang syariah. Nanti kalau misalnya, jadi kalau saya pribadi itu sudah dalam tahap tawar gitu, maksudnya tawar itu apa ya? Nggak berasa gitu kan, mau rebalancing aset itu semaunya saja gitu. Semaunya saja selama misalnya kita ada apa misalnya investasi ini bagi saya 10% aja udah cukup gitu. Kalau udah 10% lebih saya jual dulu, simpen di RDPU. RDPU itu yang paling aman, yang liquidnya di RDPU. RDPU inilah misalnya buat dana pendidikan anak kalau dibutuhkan tahun ini kita cairkan, butuhnya berapa. Kalau misalnya masih ada sisa masukkan lagi, nanti di sini nih mau kemana ini? Oh sahamnya lagi jatuh-jatuh nih. Sekarang itu saya nunggu crash sebenarnya. Karena kalau ya? Lagi karena kalau lagi crash itu kan kita bisa dapat barang bagus di harga murah gitu. Kalau sekarang udah tinggi-tinggi gitu ya, 7.000 indeksnya ya, udahlah biarin aja gitu. Yang udah floating profit ya biarin aja untung gitu. Yang sedang rugi ya kita tambah dikit-dikit gitu aja kan. Jadi sampai pada tahap gitu ya. Karena saya bukan trader murni ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mengamati saya tuh bingung. Investor bukan, trader bukan, scalper apa lagi gitu. Maka saya itu penikmat dunia saham sebenarnya. Jadi kalau orang lain fokus ke pergerakan sahamnya, saya ke dunianya. Bahwa saham itu ibarat filosofi kehidupan. Ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Kan seperti itu. Jadi karena akhirnya kita mendalami filosofinya, ya kita santai gitu. Dan kita tidak terjebak di hingar-bingar orang antar influencer saling hujat, enggak. Silakan cek. Saya mah damai dengan siapapun juga. Bahkan dengan influencer yang sedang berkelahi pun saya berdamai dengan keduanya gitu. Kenapa ya? Karena dengan saya nggak ada masalah. Mau masalah apa? Iya. Betul. Iya. Menarik sekali Mang apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Kayaknya waktunya juga sebenarnya kurang nih karena pertanyaan juga banyak banget dan belum terjawab semua, tapi kita alhamdulillah dapat banyak ilmu dari Mang Amsi pada siang hari ini dan mudah-mudahan insya Allah juga akan jadi ilmu yang bermanfaat nih tentunya ya dan juga tentunya juga semoga Mang Amsi juga selalu sehat, sukses selalu amin. Dan juga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Nggak kerasa memang udah 1 jam nih Mang. Udah 1 jam. Terakhir mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Mang, mangga Mang. Oke, saya ini mengulang di mana-mana nih akhir-akhir ini ya. Masa depan pasar modal syariah adalah generasi Z dan digital. Jadi teman-teman yang masih ada di domain generasi Z, the future is yours gitu. Masa depan pasar modal itu saya Kang Reza estafetkan kepada Anda semuanya. Dan digitalisasi itu adalah akselerator pasar modal syariah. Kenapa? Selama ini kita selalu terkendala dengan adanya pembuatan akun yang belum digital. Maka kalau sudah ada yang kemarin ada simplifikasi, saya yakin jumlah investor pasar modal syariah ke depan itu bisa mengalahkan, mengungguli yang konvensional. Karena kita punya bonus demografi muslim terbesar dunia, maka kita punya potensi untuk menjadi industri pasar modal syariah terbaik dan terbesar juga di dunia. Itu mungkin kalau dari saya. Ya, atur nuhun pisan Mang Amsi. Waktunya, ilmunya sudah berkenan berbagi pada siang hari ini. Oke. Makasih Mang Amsi, sehat selalu buat Mang Amsi dan juga sehat selalu buat Sobat EDX Jawa Barat yang sudah berkenan untuk menyaksikan IG Live kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, maju terus pasar modal syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Kang.
Nun, semuanya hatur nuhun pisan, teman-teman. Mang. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi